Bab 052. Lalu Bu Sekar meletakkan sesuatu yang kuperkirakan sebagai maharku. Papaku pun mulai menghubungi ayah, dan setelah video call sudah tersambung, diletakkannya ponsel tersebut di sebuah meja yang mengarah kepada kami. Pak Penghulu bertanya pada ayah atas kesediaannya menjadi wali, dan ayah menjawab bersedia dan menyerahkan semuanya pada Pak Penghulu. Setelah melantunkan doa-doa, penghulu memulai mengucapkan ijab. Sah. Sah. Setelah beberapa menit dan ada sedikit kendala pada Mas Elang, akhirnya kami resmi menikah. Kami sekarang sudah sah sebagai suami istri. Mas Elang terlihat menyodorkan tangannya, dan dengan tangan gemetar aku pun menerima tangannya lalu menciumnya dengan taksim. Tangan Mas Elang terasa panas. Lalu Mas Elang membalasnya mencium keningku, kurakan nafasnya sangat memburu, dan hembusan nafasnya 57. Terasa panas. Saat aku menunduk mataku seketika membelalak saat tak sengaja melihat ke arah celana Mas Elang. Di balik celana itu, astagfirullah. Dalam hati aku mengucap istighfar karena pikiranku mulai melalang buana. Apa kami sudah boleh masuk ke kamar? Tanya Mas Elang setelah penghulu menyelesaikan doanya. Wajahku pun seketika merona karena Mas Elang terlihat tidak sabaran sekali. Kalian sudah halal, kamu sudah boleh membawa istrimu ke dalam kamar. Jar penghulu seraya tersenyum. Duh, aku malu sekali. Padahal baru beberapa menit melakukan ijab qabul, tetapi... Iya nak, kamu sudah boleh. Ucap Mama Fitri menggentung. Ya itulah. Lanjut Mama Fitri lagi terlihat salah tingkah. Dan kulirik semua orang seperti sedang menahan senyum. Ayo kita ke atas. Ujar Mas Elang mulai bangkit berdiri. Dan suaranya terdengar berat sekali. Aku sedikit ragu, apa yang akan terjadi nanti di atas sana. Ya Allah. Aku sangat gugup dan belum siap. Aku masih duduk dan meragu, lalu Mama mendekat seraya berkata pelan di dekat telingaku. Nak, ikutlah dengan suamimu. Ia sekarang sedang membutuhkan kamu. Bantulah dia dan berikan haknya. Layanilah dengan baik dan niatkan karena ibadah. Ucap Mama pelan. Aku melihat pada Mama dan Mama terlihat mengangguk seraya tersenyum. Aku pun mengangguk pelan, lantas aku berdiri dan mengikuti Mas Elang yang menuju ke lantai atas. Kini aku sudah sampai di kamar suamiku, baru masuk Mas Elang langsung mengunci kamarnya. Jantungku rasanya sedang berdendang seperti mau perang, aku deg-degan luar biasa. Malam ini, tiba-tiba menikah dan akan langsung melakukan itu. Wajahku pun semakin panas rasanya, tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi beberapa menit lagi. Seru Mas Elang yang memegangi kedua pundakku. Aku mendongak dan menatap wajah suamiku yang kini berubah menjadi merah. Tadi pucat dan kini memerah. 58. Layaknya tomat kematangan. Maaf ya, kalau mendadak kita menikah malam ini. Tapi ini di luar kendaliku. Ucap Mas Elang meminta maaf. Itu. Ucapku seraya meringis, tak tahu harus berkata apa. Memang ini terlalu mendadak bagiku. Aku tersiksa. Kita sudah halal. Bolehkan Mas meminta hak Mas? Kata Mas Elang dengan terbata. Aku tahu ia sudah sangat menahannya. Dan Masya Allah. Dalam keadaan seperti ini pun Mas Elang masih meminta izinku. Aku pun mengangguk saja, karena aku sudah menjadi istrinya maka sudah sepantasnya aku memberikan haknya. Aku pun membelakang menataku saat tiba-tiba Mas Elang menyambar mulutku. Pekikku karena tiba-tiba Mas Elang mengangkat tubuhku dan membaringkanku di atas ranjang. Mas sudah tidak kuat. Ucap Mas Elang dengan suaranya yang serak. Apa yang kamu lakukan di sini? Masuk ke kamarmu. Kalau Elang dan Omu Bayu sampai melihatmu, mereka akan marah dan mengusir kita malam ini juga. Sentak Bu Nurma sedikit menekan suaranya supaya orang-orang yang ada di lantai bawah tidak mendengarnya. Kumala menoleh pada ibunya dengan linangan air mata. Mas Elang Bu, Mas Elang.
Mereka menikah. Cicit Kumala dengan suara bergetar. Sungguh hatinya teramat sakit. Bayangan malam ini menghabiskan malam yang indah dengan Mas Elangnya, lalu keesokan harinya mereka dinikahkan paksa, tetapi ini malah keterbalikannya. Justru pernikahan Elang dengan janda itu dipercepat. Jauh sekali dari ekspektasinya. Jangan bodoh kamu Kumala. Ngapain kamu menangisi lelaki macam Elang? Dia itu bodoh karena maunya sama janda, malah nolak kamu yang masih perawan. Lihatlah itu ada 3 lelaki muda dan pastinya kaya, kekayaannya jauh dari si Elang. Lebih baik kamu fokus saja cari perhatian mereka dan berusaha untuk jadi istrinya. Bukankah ibu sudah mengatakannya kemarin? Kamu malah dengan bodohnya menjebak Elang. Mana ketahuan lagi, membuat ibu malu saja kamu. Sudah cepat masuk. Sebentar lagi mereka akan naik ke atas. Jangan sampai mereka melihatmu dan kembali marah. Sentak Bu Nurma lalu menyeret anaknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Mala yang sedang patah hati pun pasrah diseret ke dalam kamar. Awas saja kalau kamu keluar lagi. Ibu bakal jewer kupingmu itu sampai putus, ancam Bu Nurma pada anaknya. Setelahnya Bu Nurma pun keluar dari kamar Kumala dan kembali ke kamarnya sendiri. 60. Hanya keluarga Bu Nurma saja yang tidak ikut menyaksikan pernikahan Elang, itu karena Papa Bayu sudah melarang mereka untuk tidak menampakkan diri. Di dalam kamar pengantin baru. Mas, berapa lama mereka bergumul di balik selimut, ketika suara ayam berkokok mulai terdengar, mereka baru berhenti dari aktivitas panasnya dan langsung terlelap setelahnya. Mereka belum turun. Tanya Papa Bayu pada istrinya. Hari sudah pagi, jam menunjukkan pukul 7 pagi tepat. Dan mereka semua sedang berkumpul untuk sarapan. Belum Mas, sudah biarkan saja mereka. Kayak gak tahu pengantin baru aja. Apalagi ada efek obatnya, gak bisa bayangin. Kayak apa tampakkan kamar mereka. Seloroh Mama Fitri sedikit menyindir keponakan sang suami. Mama Fitri juga sedikit melirik pada Kumala yang sedang menenunduk dan memakan sarapannya. Hahaha. Benar kamu yang, mengingat itu Mas kayaknya pengen jadi pengantin baru lagi. Gimana kalau setelah mantu kita juga ikut liburan? Usul Papa Bayu dengan tawanya. Boleh Mas, kali ini ke Turki ya. Sahut Mama Fitri dengan girang. Jelas saja Mama Fitri kegirangan, karena suaminya ini selalu sibuk di rumah sakit dan jarang ada waktu untuknya. Ketika ditawari liburan, maka Mama Fitri hayuk saja. Cek. Bulek sama Om Stop deh berlaku kayak ABG. Sudah tua, ingat umur. Dan jangan bahas bulan madu terus. Muak aku dengernya. Mana semalaman aku gak bisa tidur lagi. Sungut Sonya merasa kesal. Om tantenya ini menyebalkan sekali, kelakuan mereka norak melebihi anak ABG. Kenapa kamu gak bisa tidurnya? Lihat tuh mata kamu udah kayak mata panda. Timbrung Bu Sekar. Cek. Sonya mencebikkan mulutnya karena kesal. Gara-gara kamar sebelah yang berisik, membuatku gak bisa tidur. Jawab Sonya terlihat kesal sekali. Sontak saja mereka semua saling pandang satu sama lain, setelahnya mereka kompak tertawa besar. Kecuali Bu Nurma, Pak Budi dan putri mereka, Kumala. 62. Hahaha. Sayang. Sepertinya sebentar lagi kita akan punya cucu. Celetuk Papa Bayu menggoda istrinya. Ya Pak, semoga saja langsung jadi ya. Gak sebar deh pengen nimang cucu. Sahut Mama Fitri. Nanti aku mau pindah kamar lah, gak mau aku dekat kamar mereka lagi. Bisa ternoda telingaku. Celetuk Sonya berbicara sendiri. Semalaman Sonya gak bisa tidur, karena di kamar sebelah sangatlah berisik oleh suara-suara erangan Alia dan Elang. Kamar Elang tidak kedap suara, jadi pertempuran mereka semalam didengar oleh Sonya yang kamarnya berpepetan dengan kamar Elang. Selesai sarapan, kini mereka semua berkumpul di teras depan. Terlihat sebuah mobil travel memasuki pelataran rumah Papa Bayu. Didik anak kalian dengan baik,
sungguh kelakuan malas sudah di luar batas. Jangan sampai aku mendengar hal lain lagi yang membuat nama keluarga besar kita tercemar. Andai itu sampai terjadi, maka kami tak segan-segan untuk tak menganggapmu keluarga lagi. Pesan Papa Bayu menatap tegas pada adik tirinya. Glek. Bu Nurma menelan ludahnya dengan sangat susah payah. Mas, Kak kamu tega. Hanya Kak karena masalah kecil. Ucap Bu Nurma. Masalah kecil. Kamu anggap ini masalah kecil Nurma. Kata Papa Bayu sembari menggeleng-gelengkan kepala. Aku sangat kecewa padamu Nurma, seharusnya kau seorang ibu mampu mendidik anaknya. Tetapi jangankan mendidik anakmu, ternyata kamu saja berpikiran sempit. Sudahlah, cepat masuk ke dalam mobil. Pulang dan didik anakmu dengan benar. Ujar Papa Bayu sedikit mengusir Bu Nurma. Kalau perlu masukkan ke pesantren Nur, biar tidak jadi wanita murahan. Buat apa jadi dokter tetapi kelakuan minus. Sahut Pak Baskoro pedas. Bu Nurma pun mendengus sebal. Kalian akan aku laporkan ke Bapak. Ujar Bu Nurma yang sudah ingin menangis. Bu Nurma merasa sedang dirundung oleh kedua kakaknya. 63. Laporkan saja kalau berani Nur, kamu pikir Bapak gak akan marah kalau sampai tahu cucunya membuat masalah dan membuat malu. Bisa saja Bapak marah dan mencoretmu dari kartu keluarga. Ujar Pak Baskoro lagi. Dada Bu Nurma pun kembang kempis mendengarnya. Mentang-mentang ibuku sudah meninggal, kalian jadi semena-mena padaku. Lupa kalau yang mengurus kalian sejak kecil itu ibuku. Amuk Bu Nurma. Tentang ibu, kami tidak lupa Nur. Beliau sangat berjasa pada kami, dan kami juga sudah menganggap beliau ibu kami juga. Tapi tidak bisakah kamu bersikap seperti beliau Nur? Tak tahukah kalau kamu itu sangat menyebalkan? Yang dari dulu maunya selalu dituruti dan menang sendiri. Sungguh, kamu sangat membuat kami jengah Nur. Malu rasanya kami menganggap kamu adik. Ujar Papa Bayu. Yang namanya adik ya seperti itulah Mas, kalian sebagai kakak memang berkewajiban ngemok adiknya. Balas Bu Nurma tak mau kalah. Lebih tepatnya tak mau disalahkan. Lantas Papa Bayu dan Pak Baskoro terkekeh bersamaan. Ngemong Nur. Lupa kamu sudah umur berapa? Umur setua ini masak masih minta diemong Nur. Ngelawak kamu. Seloroh Papa Bayu. Sudahlah Bayu, biarkan saja Nurma dengan otak udangnya. Kita masuk saja. Selapa. Baskoro. Sedangkan Mama Fitri dan Bu Sekar hanya diam menyimak. Itu adalah urusan kakak beradik. Papa Bayu mengangguk, lalu mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Tunggu Mas. Pekik Bu Nurma menghentikan kedua kakaknya. Ada apa lagi? Tanya Pak Baskoro menatap jengah pada adik tirinya. Dari dulu Nurma selalu membuatnya jengah. Tak berubah sampai umur bangkotan seperti ini. Bu Nurma menengadahkan tangannya. Mana uang saku untukku? Kata Bu Nurma. Pak Baskoro geleng-geleng kepala, begitupun juga Papa Bayu. Lantas kedua kakak beradik itu beserta istri-istri mereka masuk ke dalam rumah dan mengabaikan Bu Nurma yang menodong minta uang saku. Padahal umurnya sudah tua tapi kebiasaan dari kecil tidak berubah. 64. Karena diabaikan oleh kedua kakaknya, Bu Nurma pun mencak-mencak seperti sapi ompong. Dasar pelit. Makin tua makin medit. Kusumpahi usaha kalian bangkrut dan gulung tikar. Ucap Bu Nurma menyumpah nyerapahi Pak Baskoro dan Papa Bayu. Setelahnya, keluarga Bu Nurma pun masuk ke dalam mobil travel dan pulang ke kampung halaman mereka. 65. Matahari semakin merangkak naik, jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Tetapi dua insan yang baru tadi malam dinikahkan itu belum bangun dari tidur nyenyaknya. Setelah pergulatan hampir semalam penuh itu membuat mereka kelelahan. Tidak ada yang berani mengganggu tidur mereka, terlebih mereka pengantin baru. Tak lama Alia mulai melenguh, alisnya mengerit karena merasa tubuhnya seperti terlilit dan tertimpa sesuatu yang berat.
Mata Alia pun perlahan-lahan mulai terbuka. Dan, dek, Alia mengerjap-ngerjapkan matanya saat melihat ada sosok elang di depan matanya. Ah! Sontak Alia berteriak karena terkejut. Elang terbangun dengan gelagapan. Apa? Ada apa? Apa ada gempa? Tanya elang sedikit linglung, karena terpaksa bangun dari mimpi indahnya. Mas, kamu kenapa ada di kamarku? Pekik Alia yang langsung melepas belitan tangan elang yang melingkar di perutnya yang ramping. Elang mengerjap-ngerjapkan matanya karena speechless dengan pemandangan yang indah di depan matanya. Dua bukit kembar yang kencang dan padat milik Alia bergelantungan bebas di hadapannya. Dan ternyata Alia tak menyadari kalau dirinya sedang tak memakai baju sama sekali. Mas, jawab pertanyaanku. Kenapa malah diam saja? Tegur Alia yang heran melihat calon suaminya diam mematung seperti sedang terpesona akan sesuatu. Alia yang heran pun mengikuti arah pandang mata elang. Lalu kemudian Alia menjerit kembali. Ah, mas kau mesum. Jerit Alia seraya meraih selimut dan menutupi tubuhnya. Elang yang mendengar teriakan Alia pun tersadar. 66. Elang sama linglungnya dengan calon istrinya.